ngapain ya? Bawa tongkat, bawa ransel. Kira-kira hari ini mau ngapain ya? Terus tadi juga jalan pelan-pelan. Oh, Kak Vili ingat. Hari ini kita mau cerita tentang panggilan Tuhan kepada Abraham. Panggilannya emang ngapain? Emang sampai jalan-jalan? Nah, nanti ya kita dengar firman-Nya. Sekarang Kak Vili mau mengajar kita menyanyi ada 3 lagu. Oke? Tapi lagu pertama yang akan kita latih ada olahraganya. Karena kita mau jalan-jalan. Oke? Kak Vili ngajak semua anak-anak berdiri. Ayo cepat berdiri. Udah siap? Sip. Kita akan berlatih lagu Aku Sedang Berjalan. Oke, kita latih lagu ini pertama lambat dulu karena belum tahu. Yang kedua baru kita agak cepat. Oke, Aku Sedang Berjalan. Sepertinya belum ada yang belum bisa, jadi tidak apa-apa. Kita akan ulang sekali lagunya dengan tempo yang lebih cepat, biar jalannya nggak kayak orang tua gitu ya. Jalannya lebih semangat lagi. Siap? Kita nyanyi Aku Sedang Berjalan. Ayo jalan-jalan. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar surga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju surga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka surga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, mulia surga penuh di hatiku. Good, kita sudah berolahraga. Boleh duduk, boleh duduk, boleh duduk. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar lagu yang kedua. Karena kalau kita lagi berjalan, tapi nggak tahu arah jalannya kemana, buat apa kita jalan? Makanya kita harus percaya dan taat kepada siapa? Kepada yang suruh kita jalan, yaitu Tuhan tadi. Oke, Kak Vili mau ajarin lagu Percaya dan Taat. Dengar satu kali dulu ya, percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Hanya percayalah. Mudah ya kata-katanya. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Hanya percayalah.
Kita nyanyi satu kali lagi ya, percaya dan taat. Sudah selesai duduknya? Karena sebentar lagi Kak Fili mau ajak kita berdiri lagi. Kita kali ini mau nyanyi lagu yang mirip sama lagu pertama, yaitu Ikut Yesus. Berarti siap-siap ya, kita mau jalan-jalan lagi. Ayo berdiri semuanya. Baik, kita akan berlatih lagu Ikut Yesus satu kali dulu, temponya pelan-pelan. Baru yang kedua lebih cepat. Oke, ikut Yesus. Percaya kalian semua pintar-pintar. Oke? Ayo lebih semangat. Kita nyanyi lagu ini yang kedua kali, tapi lebih cepat. Ikut Yesus. Siap. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus. Kemana ya pimpin, ku mau ikut dia. Oke, baik sekali. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik, sekarang saatnya kita memulai PA anak hari ini. Kak Fili mau kita semua duduk. Kita semua lipat tangannya, tebajamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Ikutin Kak Fili ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali ke dalam PA anak. Tuhan berkatilah supaya kami semua dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati Pak Amin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita bernyanyi lagu yang pertama. Ingat nggak? Oke, Kak Fili ajak semuanya berdiri. Siapa tahu ingat kita mau nyanyi apa. Kita mau nyanyi Aku Sedang Berjalan. Siap semuanya? Kita akan bernyanyi Aku Sedang Berjalan sebanyak 2 kali. Suka surga penuh di hati.
nggak tahu mau kemana, walah susah juga, nanti kita tersesat. Makanya kita harus percaya dan taat kepada Tuhan yang suruh kita jalan-jalan kemana-mana. Oke, kita akan menyanyikan lagu yang kedua, yaitu Percaya dan Taat sebanyak 2 kali. Sambil mau berdoa, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Satu kali lagi ya, kita nyanyi Percaya dan Taat. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Oh iya, ada yang menjawab selamat pagi Pak Amin. Pandai. Karena apa? Karena Pak Amin menyapa selamat pagi. Kalian juga harus menjawab selamat pagi juga. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab anak sekolah minggu kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai, Pak Amin mengajak kita sekalian untuk berdoa, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Biar Tuhan berkati PA anak sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, sekarang tangannya dilipat, matanya dipejam, kepalanya ditundukkan. Ikut Pak Amin berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat kesempatan belajar firman Tuhan lagi. Tuhan, kami serahkan untuk pemahaman Alkitab sekolah minggu ini kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Pak Amin tadi bilang ya akan melanjutkan PA anak 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu tentang apa sih? Oh, ada yang ingat? Itu apa? Tentang Menara Babel, manusia melawan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan kembali tentang apa ya? Nah, Pak Amin akan kasih beberapa pertanyaan dulu supaya nanti kalian akan tahu, oh yang dimaksud itu siapa ya? Oke, nah orang yang dimaksud ini adalah orang yang dipanggil Tuhan. Dan orang ini begitu sangat terkenal sekali. Bahkan orang ini disebut menjadi Bapak Iman. Dan orang ini atau melalui orang ini kemudian apa? Keturunannya akan menjadi banyak dan melalui orang ini akan lahir siapa? Akan lahir seorang juru selamat yang sudah dijanjikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Sejak kapan? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kalian masih ingat waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan memanggil siapa? Tuhan memanggil Hawa. Dan kemudian juga Tuhan memanggil setan. Lalu Tuhan membuat janji kepada Hawa dan kepada setan. Apa janjinya itu? Janjinya adalah bahwa
keturunan perempuan ini maksudnya adalah berjenis laki-laki akan menghancurkan kepala kamu setan. Nah, sedangkan setan akan menghancurkan tumit keturunan perempuan ini. Nah, itu menjadi satu janji Tuhan yang dipegang oleh siapa? Yang dipegang juga oleh setan. Yang dipegang oleh siapa? Yang dipegang juga oleh manusia. Tetapi kemudian setan pandai sekali. Karena apa? Karena setan itu berusaha membuat semua manusia berdosa. Berhasil tidak? Berhasil. Setan pandai sekali. Sesudah itu kemudian Tuhan marah ketika melihat manusia semuanya berbuat dosa. Kemudian Tuhan marah dan kemudian Tuhan akan apa? Akan memusnahkan, akan membunuh semua manusia. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan banjir besar atau air bah yang besar untuk memusnahkan semua manusia. Segala yang ada di bumi semuanya akan Tuhan musnahkan. Tetapi Tuhan tidak mungkin kalah oleh setan. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tidak mungkin kalah oleh setan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan sebuah keluarga. Masih ingat namanya siapa? Nuh. Pandai. Tuhan sudah mempersiapkan sebuah keluarga, Nuh dan istrinya, serta ketiga anaknya laki-laki, serta ketiga menantunya perempuan, ada 8 orang. Dan keluarga ini selamat, dan sesudah itu kemudian semua manusia tidak musnah. Dan dari 8 orang ini kemudian mereka mempunyai anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Nah, jadi apa? Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan sesuatu janji yang amat besar. Yaitu apa? Yaitu keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis atau setan. Nah, sesudah itu terjadi peristiwa apa? Terjadi peristiwa banjir besar. Dan Nuh beserta dengan keluarganya selamat. Dan Nuh beserta dengan keluarganya punya anak lagi banyak. Tetapi apa? Tetapi sesudah bertahun-tahun kemudian manusia makin lama makin banyak. Manusia sekarang apa? Melawan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat satu menara yang tinggi sekali. Membuat menara yang tinggi sekali. Buat apa? Buat melawan Tuhan. Kami nggak mau ada Tuhan. Kami ingin melawan Tuhan. Kami ini hebat sekali. Kami ini pandai sekali. Oleh sebab itu, kami yang pandai ini, kami bisa membangun menara yang tinggi sekali untuk melawan Tuhan. Nah, kali ini manusia melawan Tuhan. Tetapi apakah Tuhan musnahkan? Tidak. Karena Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan tidak akan memberikan banjir besar lagi untuk menghukum manusia. Tidak. Bagaimana caranya? Tuhan kacaukan semua manusia pada saat itu. Dan kemudian akhirnya mereka berpencar pergi ke seluruh dunia. Tetapi apakah manusia sudah berpencar itu kemudian mereka taat kepada Tuhan? Tidak. Yang satu bahasa berkumpul dengan satu bahasa. Yang bahasa lain berkumpul sama bahasa lain. Di tempat yang jauh, di tempat yang berlainan. Tetapi apakah mereka menyembah kepada Tuhan? Tidak. Mereka menyembah kepada siapa? Mereka menyembah kepada matahari. Mereka bersujud, mereka menyembah kepada matahari. Mereka berterima kasih, matahari, terima kasih ya, karena engkau telah memberikan cahaya atau sinar untuk apa? Untuk supaya tumbuh-tumbuhan saya, padi saya, gandum saya menjadi subur. Terima kasih matahari.
Jadi kemudian mereka menyembah kepada matahari. Dan juga mereka menyembah kepada siapa? Menyembah kepada bulan. Mereka juga menyembah kepada siapa? Menyembah kepada hewan. Ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah ular, ada yang menyembah sapi. Padahal apa? Padahal manusia itu ciptaan Tuhan yang tertinggi. Oleh karena manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi, maka manusia harus menyembah yang lebih tinggi. Siapa? Tuhan. Matahari itu lebih rendah daripada manusia. Sapi atau lembu atau ular itu lebih rendah daripada manusia. Maka manusia tidak boleh menyembah yang lebih rendah. Manusia harus menyembah yang lebih tinggi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan sapi, yang menciptakan lembu. Maka manusia tidak boleh menyembah kepada ciptaan. Harus menyembah kepada siapa? Harus menyembah kepada pencipta. Kepada siapa anak-anak? Pencipta. Bulan itu bukan pencipta. Matahari itu bukan pencipta. Itu sama-sama ciptaan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang berpencar itu bukannya menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada matahari, bulan, buaya, kemudian ular, kemudian sapi, kemudian lembu, dan bahkan apa? Mereka juga menyembah kepada siapa? Menyembah kepada patung-patung. Patung-patung itu ada yang terbuat dari kayu. Patung-patung itu kayunya diambil dari hutan. Kemudian mereka menebang sebuah pohon yang besar. Sesudah jatuh, kemudian diangkat ramai-ramai ke suatu tempat, kemudian diukir oleh mereka. Lalu kemudian ada yang bentuknya seperti binatang, ada yang bentuknya seperti manusia, dan ada yang bentuknya seperti dewa-dewa yang lain. Sesudah selesai, kemudian mereka gotong-gotong lagi, dan ditaruh di suatu tempat. Namanya adalah kuil. Dan kemudian mereka menyembah patung buatan manusia. Lucu ya. Manusia yang membuat patung dari kayu, dari batu, dan kemudian patung itu kemudian disembah oleh manusia. Nah, pada zaman itu ada satu orang ayah yang pekerjaannya adalah membuat patung-patung. Membuat patung-patung pesanan orang-orang. Saya pesan patung ini ya, kemudian dibuat. Ada yang pesan, saya pesan patung inilah ya, kemudian dibuat oleh orang itu. Ya, kemudian akhirnya dibuat, kemudian dia mendapatkan uang dari hasil penjualan patung itu. Nah, tetapinya apa? Ada satu anak yang membuat patung ini. Yang apa? Yang pikir. Benar tidak ya papa saya? Papa saya itu pembuat patung. Dan kemudian patungnya dibeli oleh pembeli. Papa saya dapat uang. Uangnya kemudian dipakai untuk membeli gandum, membeli makanan-makanan. Dan patung yang dijual oleh papa saya kemudian disembah sujud oleh mereka. Nah, pada zaman itu semua orang menyembah kepada patung. Dan patung-patung itu dibeli oleh banyak orang. Dan kemudian dibuat oleh siapa? Dibuat oleh orang ini. Nah, orang ini punya 3 anak. Salah satu anak berpikir, benar atau tidak ya? Benar atau tidak? Papa saya pembuat patung. Kemudian patung yang tidak bisa apa-apa itu kemudian disembah. Patung itu tidak bisa menolong, punya tangan tetapi tidak bisa menolong,
punya kaki tetapi tidak bisa berjalan sendiri. Supaya bisa pindah, maka mesti dibantu, mesti digotong-gotong oleh manusia. Benar tidak kalau begitu ya? Kalau dia adalah Tuhan, kok kelihatan? Kalau Tuhan itu tidak mungkin kelihatan. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta. Dia pencipta segala sesuatu, maha kuasa, maha hebat. Kalau ciptaan semuanya bisa dilihat. Ada juga sih yang tidak bisa dilihat. Apa misalnya? Udara itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Kalau tidak ada udara, kita mati semua. Udara tidak bisa dilihat, tetapi ada. Apa buktinya? Kita hirup. Apa yang kita hirup? Udara. Di udara itu ada oksigen. Tidak bisa dilihat, tetapi ada. Tetapi juga ada yang bisa terlihat. Apa misalnya? Kayu, batu, mama, papa, kemudian ada gedung, ada bangunan, lalu kemudian ada kursi, ada meja. Itu semua terlihat. Dan itu bukan pencipta. Itu adalah apa? Sama-sama dicipta. Siapa yang membuat meja? Manusia. Siapa yang membuat sapi? Bukan manusia, tetapi Tuhan. Siapa yang membuat matahari? Oh, bukan manusia, karena manusia tidak bisa membuat matahari. Siapa yang cipta matahari? Oh, Tuhan. Mana penciptanya? Oh, tidak bisa dilihat. Maka anak ini ya, dia kemudian dia pikir, betul tidak ya papa saya ya membuat patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kemudian dibeli oleh orang lain, kemudian disembah-sembah. Loh, itu kan patung. Maka apa? Maka suatu ketika papanya itu punya patung yang besar, punya patung yang kecil. Dari yang besar hingga yang kecil. Yang paling besar cuma satu. Yang kecil itu banyak sekali. Nah, suatu ketika papanya bilang apa? Bilang, "Nak, papa mau keluar dulu ya. Kamu baik-baik di rumah." Kemudian kata anaknya, "Iya, Pak." Kemudian kata papanya, "Kamu jaga ya patung-patung saya." "Oke, oke, Pak." Kemudian waktu papanya pergi, anaknya itu dia berani sekali. Itu apa? Itu patung-patung yang kecil itu ya, yang terbuat dari kayu, yang terbuat dari batu, yang terbuat dari batu sama dia dorong, jatuh, berat, kemudian pecah, palanya patah. Yang terbuat dari kayu kemudian didorong juga, akhirnya jatuh, lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah. Kemudian yang kecil-kecil semuanya hancur, tinggal sisa satu yang besar. Kemudian sesudah itu papanya pulang. Waktu papanya pulang, terkejut dia. "Hah, siapa nih yang menghancurkan patung-patung saya?" Terus kemudian anak kecil ini bilang, "Yang besar itu yang menghancurkan." Kata papanya, "Nggak mungkin. Mana bisa patung menghancurkan patung?" Lalu kemudian anaknya bilang apa? "Nah, papa baru berpikir ya bahwa patung itu cuma diam. Dia tidak bisa menghancurkan patung-patung yang kecil. Patung itu diam saja." Berarti apa? Berarti patung itu bukan dewa. Patung itu bukan Tuhan. Patung itu tidak bisa menolong. Dia punya tangan tetapi tidak bisa menolong. Dia punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Dia punya mata tetapi tidak bisa melihat. Nah, jadi kemudian ayahnya berpikir. Tadinya marah sekali. Sekarang kemudian ayahnya tidak marah. Ayah pikir, betul juga.
patung-patung yang saya buat ini tidak bisa apa-apa. Oh, pandai sekali anak saya ini. Nah, anak-anak tahu ya, sampai suatu ketika anak ini menjadi besar, dan kemudian dia menjadi tua. Nah, pada waktu dia mulai tua itu, suatu ketika ada yang menampakkan diri kepada dia. Dia menampakkan diri kepada dia, kemudian berkata kepada dia. Apa katanya? Pergilah dari negerimu, kemudian dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Kemana? Ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan kemudian siapa yang berkata-kata kepada orang itu? Yang berkata-kata kepada orang itu adalah siapa? Adalah Tuhan. Yang apa? Yang memperlihatkan dirinya kepada orang itu. Dalam rupa apa? Dalam rupa manusia. Dan juga boleh disebut sebagai malaikat Tuhan. Yang sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang memperlihatkan dirinya kepada manusia. Loh, kok Tuhan bisa menjadi manusia? Loh, kok Tuhan bisa menampakkan diri kepada manusia? Loh, kok Tuhan bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dan yang tidak terbatas itu bisa menjadi manusia, bisa memperlihatkan diri kepada manusia. Tetapi patung-patung itu patung yang sangat terbatas, yang tidak bisa bergerak. Masih lebih bagus manusia, masih bisa bergerak, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini, masih bisa berpikir dan sebagainya. Nah, patung-patung yang terbatas itu, yang kelihatan itu tidak bisa jadi tidak kelihatan. Ya, patung yang kelihatan itu tidak bisa jadi hilang, tidak bisa. Tetapi Tuhan itu yang tidak terbatas, dia bisa menjadi terbatas. Dia bisa memperlihatkan diri sehingga bisa dilihat oleh manusia. Maka apa? Maka Tuhan yang tidak terbatas itu kemudian dia memperlihatkan diri kepada orang tua ini. Berkata apa? Berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepada kamu. Nah, orang itu dari negeri mana? Orang itu dari negeri namanya negeri Ur-Kasdim. Apa namanya anak-anak? Ur-Kasdim. Apa satu kali lagi? Pandai ya, Ur-Kasdim. Ur-Kasdim di mana sih? Oh, kalau zaman dulu namanya Ur-Kasdim, tetapi zaman sekarang namanya Irak. Apa anak-anak? Irak. Ya, dan orang ini adalah orang yang pandai sekali. Orang ini adalah orang yang kaya sekali. Rumahnya besar, kamarnya ada berpuluh-puluh, kemudian pembantunya banyak sekali, ada 300 lebih pembantunya. Dia juga punya ternak banyak sekali. Dia punya kambing, dia punya domba, dia punya unta, dia juga punya ternak begitu banyak sekali. Apa artinya? Orang ini kaya sekali. Dan Tuhan apa? Tuhan suruh dia pindah. Hayo pindah. Pindah kemana? Pindah ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Negeri apa? Dari Ur-Kasdim. Pokoknya kamu ikut saja.
Nah, orang ini percaya sama yang menampakkan diri kepada dia. Percaya juga sama omongan-omongannya. Kenapa? Karena dia bisa membedakan. Yang menampakkan diri kepada saya itu bukan sembarang orang. Itu adalah Tuhan. Yang menampakkan diri kepada saya itu ada kesucian, ada kewibawaan. Ada apa anak-anak? Ada kesucian. Sedangkan patung-patung yang disembah itu, mereka bukan cuma sujud menyembah, tetapi juga apa? Banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Nah, yang menampakkan diri kepada dia itu terasa sekali, suci sekali, suci sekali. Ya takut, tetapi juga pingin melihat. Ya takut, aku takut kenapa? Saya orang berdosa. Saya ini orang berdosa. Dan kemudian saya sadar siapa saya. Yang menampakkan diri kepada saya itu maha suci. Dia maha suci. Saya orang berdosa. Ya takutlah saya. Aku takut. Nah anak-anak, kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu maha suci. Kita tidak boleh takut kepada setan. Kenapa? Setan itu tidak suci. Setan itu jahat sekali. Jadi apa? Kita hanya boleh takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu apa tadi? Maha suci. Apa anak-anak? Maha suci. Jadi kita mesti takut, mesti gentar sama dia. Ya, orang tua ini sambil takut juga Pak, sambil juga aduh pingin senang sama yang menampakkan diri kepada dia, senang sekali. Ya, sambil takut tetapi sambil senang. Biasanya ya orang takut nggak senang. Kalau orang senang tidak takut. Ini dia yang takut. Kenapa? Dia maha suci. Tapi juga senang. Karena apa? Ini Tuhan loh. Tuhan. Tuhan itu lebih daripada presiden. Tuhan itu lebih daripada raja. Kalau kita ya kedatangan seorang raja, kita senang sekali. Kalau kita ya ada presiden datang pada kita, kita senang sekali. Ini Tuhan loh. Tuhan yang datang kepada orang ini. Dan Tuhan itu Tuhan yang maha suci. Ya, sambil dia takut, sambil dia senang. Ingat anak-anak apa? Sambil takut, sambil senang sekali. Ya, dan kemudian Tuhan yang menampakkan diri kepada dia, kemudian berfirman kepada dia. Yaitu apa? Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari bapakmu. Kemana? Ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dari mana? Dari negeri Ur-Kasdim. Akhirnya apa? Akhirnya orang tua ini kemudian dia taat. Orang tua ini kemudian dia setuju. Dengan siapa? Dengan permintaan Tuhan. Kalian tahu ya bahwa orang tua ini akhirnya apa? Pindah. Pindahnya itu dengan membawa seluruh hartanya, membawa seluruh ternak-ternaknya, membawa seluruh pembantunya. Kemana? Tidak tahu. Ya, pokoknya Tuhan bilang kamu pindah dari sini ke suatu negeri. Sudah, kamu berjalan saja. Kalian tahu ya bahwa dia harus berkemas-kemas. Mirip siapa? Mirip kalau kita tuh mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan, bisa mau keluar kota atau keluar negeri, maka kita mesti berkemas-kemas. Bawa apa? Kita mesti siapkan baju kita mesti siapkan juga perlengkapan kita mesti siapkan sikat gigi kita, mesti siapkan sabun, semuanya. Tetapi apa? Cuma satu koper. Ya, cuma satu koper atau dua koper. Kalau dia itu harus bawa semuanya. Kalau kita mau jalan-jalan ya, kita cukup membawa yang perlu saja. Kalau dia itu bukannya jalan-jalan, pindah, maka dia mesti bawa semuanya, kecuali rumahnya yang tidak bisa dia bawa. Semuanya dia angkut. Pergi kemana?
Tidak tahu. Pokoknya Tuhan berkata, ke suatu negeri yang aku tunjukkan kepada kamu. Dan kemudian orang ini mulai apa? Mulai kasih tahu istrinya, istriku, Tuhan berkata kepada aku. Untuk apa? Untuk pindah. Hah? Tidak salah. Tidak. Karena Tuhan yang ngomong. Aku sudah merasakan kesucian Tuhan. Aku juga sudah merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Dari begitu banyak orang di Ur Kasdim, Tuhan cuma pilih saya. Berarti apa? Berarti Tuhan itu begitu sangat sayang sama saya. Ya, jadi sudah, kamu kemas-kemas, siapkan semuanya, kita pindah. Kemudian orang ini juga berkata kepada pembantu-pembantunya, ayo kita mau pindah. Hah? Pindah Tuhan? Pindah. Pindah kemana? Tidak tahu. Mereka bilang, aduh Tuhan kita ini betul atau tidak sih ya? Waras atau tidak sih ya? Tapi apa? Mereka tahu tuannya ini waras. Tuannya itu otaknya sehat. Karena selama ini sehat. Selama ini baik kepada para pembantunya. Jadi ya sudahlah, sudah. Ayo kita ikut saja. Ayo mereka semua kemas-kemas. Barang-barang mereka mulai dimasukkan ke dalam kotak, kemudian diikat, lalu kemudian juga diangkut kepada unta-unta mereka banyak sekali. Kemudian mereka mulai berjalan. Jauh tidak? Aduh, anak-anak, luar biasa, jauh sekali. Kemana? Itu dari Ur Kasdim itu ya, yang sekarang di Irak itu, berjalan melewati gunung, melewati lembah, melewati sungai. Jadi kadang ya waktu mereka, ya sungai, sudah mereka mesti pelan-pelan supaya mereka tidak hanyut oleh sungai. Jadi mereka mulai pelan-pelan, ramai-ramai, barang begitu banyak, begitu susah. Tapi apa? Tapi orang ini taat. Apa anak-anak? Taat. Dan kemudian patuh, ya taat atau patuh kepada perintah Tuhan yang memanggil orang ini. Kemudian dia menyeberang sungai. Nah, waktu sudah malam harus berhenti. Kenapa? Karena sudah gelap. Sekarang ada lampu, dulu belum ada lampu. Paling cuma pakai apa? Pakai obor. Tidak kelihatan, gelap sekali. Lalu waktu mereka kemudian harus beristirahat, mereka harus pasang apa? Harus pasang tenda. Ya, tenda-tenda yang terbuat dari kulit, kemudian dibentuk seperti rumah kecil, kemudian mereka pasang-pasang, dan kemudian mereka tidur di tenda itu. Oke, sudah ya mereka tidur, mereka sudah capek, mereka sudah letih, dan mereka ngorok. Capek. Ya, pagi-pagi mereka bangun dan mereka sudah segar kembali. Kemudian mereka makan lagi. Tubuh mereka sudah kuat. Ngapain? Bongkar tenda lagi. Mereka bongkar tenda, sudah kemas-kemas lagi. Lalu jalan lagi. Jadi mereka melewati sungai, mereka melewati gunung, mereka melewati lembah, dan mereka terus berjalan. Malam hari stop. Lalu kemudian pasang tenda lagi, tidur lagi, istirahat lagi, dan mereka masih bisa menikmati malam hari. Oh, bintang-bintang kelap-kelip, udara masih begitu bersih. Mereka menikmati bintang-bintang, mereka menikmati malam. Oh, bagus sekali. Udah mereka istirahat, tidur, pagi-pagi, nah bongkar tenda lagi. Sesudah itu mereka pergi lagi. Berapa lama? Aduh, anak-anak, jauh sekali. Capek tidak? Capek. Tapi senang tidak? Oh, senang. Kenapa? Yang suruh itu Tuhan loh. Yang suruh itu Tuhan. Mereka senang sekali. Capek, tapi senang. Ada orang yang capek, tapi nggak senang. Akhirnya apa? Tambah capek. Ah, capek. Tapi ada orang yang capek, tapi senang. Nah, anak-anak ya, kalau bermain, lari-lari, capek tidak? Capek. Tapi apa? Senang tidak? Senang. Mau berhenti tidak? Tidak mau berhenti.
ya main air, lalu kemudian lari-lari main bola, lalu kemudian ada main basket. Capek. Senang tidak? Senang. Tetapi mau berhenti tidak? Tidak mau berhenti. Nah, mirip nih. Orang ini capek. Senang tidak? Senang. Kenapa? Yang perintahkan dia adalah Tuhan. Ya, siapa perintahkan dia? Tuhan. Maka capek tidak dirasa capek. Karena apa? Karena senang. Ya, nah jadi orang itu ya begitu taat sekali. Tuhan ngomong apa, dia bilang, oke Tuhan. Tuhan ngomong ke sini, oke Tuhan. Tuhan ngomong begitu, siap Tuhan, siap Tuhan. Tuhan ngomong satu lagi, kemudian ya Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Nah, orang itu adalah siapa? Orang itu adalah bernama Abram. Ya, bernama Abram. Lalu sampai suatu ketika diganti menjadi Abraham. Apa sih arti Abraham? Abraham berarti adalah orang yang bisa dipercaya, atau orang yang menjadi bapak iman seluruh bangsa. Kenapa? Karena Abraham itu ya Tuhan ngomong apa, dia percaya. Tuhan ngomong A, dia A. Tuhan ngomong B, dia B. Percaya saja. Anak-anak bayangkan ya, waktu dia dipindah dari negeri Ur Kasdim, orang ini sudah kaya sekali. Dia punya pembantu ratusan, dia punya ternak itu ribuan, kaya sekali. Disuruh pindah, enak tidak? Kan sudah enak-enak di sana. Ngapain pindah susah-susah? Tetapi orang ini yang percaya, tidak apa-apa. Susah-susah, tidak apa-apa. Asal bersama dengan Tuhan. Ya, makanya orang ini dikasih nama Abraham. Ya, disebut juga sebagai bapak orang beriman. Nah, jadi anak-anak, kita pun juga harus apa? Harus belajar. Seperti siapa? Seperti bapak Abraham. Yang Tuhan ngomong apa, dia percaya. Tuhan ngomong apa, dia percaya. Kenapa? Karena dulu belum ada Alkitab. Jadi Tuhan itu harus bicara langsung kepada Bapak Abraham. Belum ada Alkitab. Lalu kemudian waktu Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham, dia bilang, siap Tuhan. Siap Tuhan. Siap Tuhan. Oke Tuhan. Saya jalankan seluruh perintah Tuhan. Gitu ya. Nah, orang ini adalah siapa? Orang ini Abraham. Dari Abraham ini nanti akan lahir suatu bangsa yang disebut namanya bangsa Israel. Dan oleh bangsa Israel ini akan lahir seorang apa? Seorang juru selamat, seperti yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Hawa dan kepada setan. Siapa? Namanya Bapak Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Abraham? Seorang yang sangat taat, seorang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan sayang sekali sama Bapak Abraham. Ya, Tuhan itu sangat sayang sekali. Karena apa? Karena taat atau karena patuh. Nah, anak-anak juga ya, kalau mau disayang oleh orang tua kalian, harus apa? Harus taat, harus patuh. Ya, jangan dikit, males, bantah. Itu berarti tidak patuh atau tidak taat. Mana disayang sama mama papa. Ya, nah Pak Amin akan akhiri cerita tentang panggilan Tuhan kepada Bapak Abraham ini dengan apa? Nah tadi kan Pak Amin bilang ya bahwa Bapak Abraham ini dia taat kepada firman Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan itu tidak berbicara langsung kepada kita. Ya, tidak bicara langsung seperti kepada Bapak Abraham, tidak. Ya, Tuhan itu berbicara secara tidak langsung. Apa anak-anak? Bagaimana cara Tuhan berbicara? Secara tidak langsung. Loh, melalui apa? Ada. Melalui namanya Alkitab. Apa namanya anak-anak?
Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis, yang sudah dibukukan. Sama-sama firman Tuhan. Kalau dulu langsung, sekarang tidak langsung ya. Sama-sama firman Tuhan. Oleh sebab itu, supaya kita bisa mengerti siapakah Tuhan, supaya kita bisa mengerti tokoh-tokoh Alkitab yang taat, yang berani, yang hidupnya sungguh-sungguh, maka kita mesti membaca apa? Membaca Alkitab. Nah, kalau bagi anak-anak yang masih balita, mana bisa baca Alkitab? Orang dewasa kayak seperti ini nih, mana bisa? Hurufnya kecil-kecil, lalu kemudian tidak ada gambar-gambarnya. Saya tidak ngerti, tidak bisa. Oh tenang, ya. Karena apa? Karena juga sudah diterbitkan buku Alkitab buat anak-anak. Ya, no, ada ya, ada Alkitab buat anak-anak. Nih, dari sini kalian bisa membaca, belajar. Kalian bisa melihat juga ada banyak gambar. Ada banyak gambar yang lucu-lucu. Ya, ini ada cerita tentang Abraham, ada cerita tentang Nuh, ada cerita tentang Daud dan sebagainya. Ya, tuh anak-anak ya. Ini ada Alkitab buat anak-anak. Lalu yang lebih besar lagi ada, ya. Nah, ada Alkitab lagi untuk yang lebih besar lagi. Ada anak-anak ya. Tuh, ada ya. Nah, juga ini ada gambar-gambarnya. Kalian harus baca. Kenapa? Karena kita sekarang baru bisa mengerti firman Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita jadi tahu, oh ya dulu ya bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Oh dulu ya bagaimana Tuhan mencipta dunia ini. Oh dulu ya ada yang berani melawan Tuhan, sehingga kemudian Tuhan marah, kemudian Tuhan hukum mereka. Oh dulu ya, oh ada latar belakang dari bahasa manusia yang lain-lain. Oh dulu ya ada loh Fir'aun yang berani melawan Tuhan. Ada juga Musa yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak, kalian harus membaca Alkitab. Baca apa? Baca Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Dulu Tuhan berbicara langsung kepada Abraham, sekarang tidak lagi. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Anak-anak mau? Mau? Janji? Janji ya. Karena dengan membaca Alkitab, kita jadi tahu banyak tentang Tuhan. Kita jadi mengerti sifat-sifat Tuhan. Kita jadi mengerti banyak cerita-cerita yang berguna buat kehidupan kita. Oke anak-anak? Nah, sampai di sini dulu PA anak kita pada pagi hari ini. Tadi Pak Amin ambil ayatnya dari Kejadian pasal 12. Kejadian berapa anak-anak? Kejadian pasal 12 ya, 12. Ya, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepada kamu." Dan kemudian Tuhan melanjutkan, "Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar." Wih, hebat sekali janji Tuhan ya. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian akan memberkati kamu. Dan kemudian akan membuat namamu menjadi masyhur, menjadi terkenal. Dan kemudian kamu, Abraham, akan menjadi berkat. Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ada Abraham yang dipanggil oleh Tuhan. Dan kemudian Abraham taat kepada Tuhan. Coba kalau Abraham tidak taat kepada Tuhan, maka tidak ada bangsa Israel. Maka tidak lahir seorang juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus,
yang dilahirkan melalui nenek moyangnya, yaitu bernama Abraham, dan kemudian turun menjadi suatu bangsa yang besar Israel, dan kemudian melalui bangsa Israel lahirlah seorang juru selamat. Maka apa? Kita mesti berterima kasih pada Abraham. Oh, nanti dulu kepada Tuhan dulu. Yang apa? Yang memanggil Abraham, yang taat kepada Tuhan. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, kalau begitu mari kita masuk di dalam doa. Tangannya dilipat, mata dipejam, kepala ditundukkan. Ikut Pak Amin berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil seorang dari begitu banyak orang yang bernama Abraham. Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari suatu negeri Ur Kasdim ke negeri yang lain. Kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, Abraham taat kepada Tuhan. Abraham begitu patuh kepada Tuhan. Tuhan, pada zaman ini memang Engkau tidak berkata-kata langsung lagi kepada kami seperti kepada Abraham. Tapi kami bersyukur Tuhan sudah menyiapkan firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang di mana Tuhan berfirman kepada kami. Tolong kami supaya kami rajin membaca firman dari Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini dulu anak-anak. Nanti anak-anak ingat ya, setiap 2 minggu sekali kita akan terus belajar pemahaman Alkitab khusus untuk anak sekolah minggu. Ya, kita sudah mulai dari Tuhan mencipta, seterusnya, dan kita akan lanjutkan lagi cerita-cerita Alkitab yang bagus-bagus buat kita sekalian. Oke, sampai berjumpa lagi 2 minggu mendatang. Jangan lupa ajak teman-teman, jangan lupa ajak mama-mama, ajak papa-papa, supaya mama-mama, papa-papa ajak anak-anaknya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Bye anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Oke adik-adik, tadi sudah dengar ya firmannya bahwa Abraham dipanggil Tuhan keluar dari rumahnya. Untuk ngapain? Untuk pergi ikut Tuhan ke tempat yang disuruh. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya mau untuk mengikut Tuhan kemanapun Dia suruh kita pergi. Oke? Sekarang kita mau nyanyi lagu yang terakhir, yaitu Ikut Yesus. Menjadi janji buat kita mau mengikuti Yesus dan kita mau percaya dan taat kemanapun Yesus memimpin kita. Oke, sampai di sini PA anak kita hari ini. Sampai jumpa.